Perkenalkan, nama saya Azhar Rizky dari kelas 2 EBPA dengan NIM 2040246. Hari ini saya akan membuat punishment knowledge tentang kualifikasi waiter dan cooking method. Kualifikasi waiters itu adalah hal yang dibutuhkan ketika menjadi seorang waiters, karena kita yang akan berhubungan langsung dengan guest dan kita juga yang akan melayani makan dan minum mereka. Nah, untuk menjadi waiter sendiri itu yang pertama ada ramah tamah. Ramah tamah ini bukan hanya ramah atau baik dari tutur kata kepada tamu, tetapi dari cara kita mengingat nama tamu dan kita itu berusaha untuk menyapa mereka dan berusaha mengingat nama mereka, juga tidak berbicara dengan nada tinggi, kasar, juga tidak memotong pembicaraan tamu walaupun kita sudah tahu nama mereka atau mencoba mengenal mereka ya. Dan selanjutnya itu tidak memandang ras, agama atau suku, karena itu adalah hal yang sensitif. Juga tidak membahas sesuatu yang berbau-bau politik. Kita juga berusaha untuk membantu pastinya, karena kita yang melayani mereka. Maksudnya ketika kita melihat mungkin mereka ada kesusahan ketika ingin memakan satu menu, ya kita menunjukkan cara menggunakan kategorisnya dan sebagainya. Terus kita juga menghindari sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman seperti bersiul atau mengunyah. Dan poin selanjutnya itu ada berpenampilan menarik. Berpenampilan menarik ini bukan hanya dari luar, tetapi juga dari cara kita menjaga diri kita. Dan ini hal yang umum, ini juga termasuk di poin ketiga, yaitu kesehatan. Jadi ini dua-dua hal yang penting, karena penampilan pastinya kita harus berpenampilan rapi agar mereka tidak merasa kita itu tidak layak menjadi seorang waiter. Dan untuk kesehatan sendiri, ini juga hal yang penting pastinya, karena kalau kita tidak menjaga kesehatan, pasti kerja kita juga tidak maksimal dan akan membuat mereka juga tidak nyaman. Dan seperti dari cara-cara kita menjaga kesehatan itu dari mandi 2 kali sehari, rajin mengganti pakaian, menyikat gigi, karena kita bukan hanya melayani tapi juga berbicara, explain menu yang akan kita hidangkan kepada tamu. Dan itu pastinya dari bau mulut dan sebagainya, itu yang hal yang utama juga harus diperhatikan, karena kita sangat dekat dan memang akan menjelaskan menu di depan meja tamu. Terus membiasakan diri untuk mencuci tangan, apalagi misalkan untuk lelaki yang merokok itu mencuci mulut agar bau-bau dari asap tadi tidak menempel di baju kita gitu, dan membuat tamu juga nyaman karena kita yang wangi, bersih. Dan untuk hal yang harus dihindari sebagai seorang waiters, yaitu tidak mengharapkan imbalan ataupun hadiah ketika kita menjadi seorang pelayan. Berusaha untuk ikhlas dan mencintai pekerjaan tersebut, karena pasti ada feedback tersendiri atau kebaikan tersendiri yang akan kita dapat. Karena kita juga bekerja harus profesional, karena itu sudah bidang kita. Juga jangan lupa mengucapkan terima kasih, karena pastinya kita harus benar-benar ramah karena tamu sudah datang ke tempat kita juga. Dan tidak, ketika di restoran atau sedang melayani tamu, usahakan tidak berbicara terlalu kasar ya pastinya, dan tidak berbicara dengan nada yang tinggi. Dan kita juga dilarang bersiul, makan atau mengunyah atau sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Dan juga menjaga kebersihan kita, tidak berbicara juga mungkin dengan rekan kerja terlalu besar. Dan sebisa mungkin kita benar-benar berhati-hati, tapi bukan berarti tidak bergerak atau tidak melakukan apapun. Berhati-hati dalam artian menjaga sikap sebagai seorang pelayan. Kita juga harus, yang paling utama juga harus aware terhadap lingkungan sekitar atau lingkungan kita bekerja, apalagi terutama kepada tamu, karena pastinya tamu akan nyaman ketika kita peduli dengan mereka, bahkan walaupun itu hal sekecil apapun hal yang terjadi. Maksudnya kita berusaha untuk peka akan hal itu, karena pastinya tamu yang akan senang melihat cara kerja kita. Cooking method itu adalah cara menyiapkan masakan sebelum dimakan. Jadi cooking method ini dia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada dry heat cooking method atau metode memasak kering. Jadi yang pertama itu ada sauteing. Sauteing itu menumis. Jadi dimana kita itu pastinya sebelum memasak, rata-rata orang itu pasti menumis apa bawang putih, bawang merah, bawang bombay, itu untuk menambah cita rasa pada masakan atau menambah sedikit aroma wangi untuk masakan yang dimasak. Dan selanjutnya itu ada pan frying. Pan frying ini adalah metode memasak dengan minyak sedikit. Jadi bila contohnya itu ada sunny side up. Jadi ini metode memasak, bukan berarti tidak karena minyak sedikit tidak matang, tapi memang metode memasaknya menggunakan minyak sedikit. Selanjutnya ada deep frying. Nah, deep frying ini itu sebaliknya daripada pan frying. Jadi ada masing-masing ada istilahnya tersendiri. Kalau deep frying ini sebaliknya dari pan frying, yaitu menggunakan minyak yang banyak. Jadi metode memasak ini itu makanan atau bahan yang dimasak itu benar-benar masuk ke
dalam minyak benar-benar matang. Dan ada selanjutnya ada broiling. Broiling itu memang mungkin ini sedikit jarang didengar kecuali di istilah-istilah chef dan orang-orang yang sering berada di dapur ya. Tapi ini tanpa kita sadari ini adalah metode memanggang yang mungkin biasanya juga kita gunakan di rumah menggunakan alat salamander, dimana alat ini juga bisa untuk memanaskan makanan. Terus ada grilling. Grilling ini yaitu memanggang tapi tidak menggunakan grill ini metode memasak yang bersentuhan langsung dengan api. Biasanya ini memasak steak. Terus ada roasting. Roasting ini yang tidak menggunakan cairan apapun atau minyak. Ini juga proses pemanggangan yang untuk jangka waktu panjang atau lama. Terus ada baking. Baking ini metode memasak dipanggang juga tapi menggunakan oven. Biasanya itu untuk bread ataupun cake. Selanjutnya itu yang kedua ada moistened cooking method. Moistened cooking method itu metode memasak yang dengan cairan atau air yang banyak. Yang pertama itu ada poaching. Poaching ini metode merebus, dia dicampur dengan cuka dan garam. Contohnya seperti poached egg. Jadi metode memasak ini itu untuk mengikat makanan itu agar tetap utuh. Jadi cuka itu gunanya untuk mengikat makanan tersebut. Contohnya poached egg, dimana karena ditambahkan cuka itu membuat si putih telur itu melindungi atau menutupi si kuning telur di dalamnya. Jadi walaupun tanpa cangkang dia tetap bulat. Terus ada simmering. Simmering ini metode memasak dengan api kecil. Biasanya ini digunakan untuk memasak rendang. Jadi biar tidak gosong, dia menggunakan api yang kecil, dan ini juga termasuk metode memasak dengan waktu yang lama. Terus ada boiling. Boiling ini merebus menggunakan air yang banyak atau cairan yang banyak. Selanjutnya ada steaming. Steaming itu mengukus menggunakan kukusan seperti dimsum atau bakpao, di mana di bawah menggunakan saringan, di bawahnya ada air. Mirip sebenarnya seperti boiling, tapi dia hanya dibatasi dengan jaring, jadi makanannya yang ada di atas, airnya ada di bawah saringan tadi, jadi seperti uapan. Terus ada blanching. Blanching ini teknik merebus, tapi setelah direbus dia itu dimasukkan ke dalam air dingin, jadi agar makanan tersebut tetap fresh dan segar. Dan metode memasak ketiga itu ada combination cooking method atau kombinasi dari teknik-teknik memasak sebelumnya. Yang pertama itu ada braising. Braising itu adalah metode memasak campur atau kombinasi. Yang pertama dia ditumis dulu, setelah itu dibakar, baru setelah itu direbus, jadi sampai dagingnya benar-benar empuk, benar-benar halus, tapi tidak, ya ketika dimakan dia benar-benar lembut, maksudnya tidak keras. Contohnya itu semur daging. Terus yang kedua itu ada stewing. Stewing ini metode memasak direbus juga tapi tidak menggunakan cairan-cairan lain, jadi dia benar-benar dari bahan makanan itu sendiri. Dan paling kalaupun ditambah itu hanya mentega ataupun sedikit pasta, biasanya itu untuk memasak opor. Jadi untuk cooking method ini sendiri ini sangat bermanfaat dan berguna, apalagi bagi seorang waiter ataupun chef. Kalau untuk waiters itu memudahkan kita ketika berkomunikasi dengan orang asing ataupun kitchen. Jadi kita tidak perlu menggunakan istilah-istilah panjang yang menyulitkan mereka untuk mengerti. Jadi kita bisa menggunakan kalimat singkat atau judul daripada pengertian itu sendiri, seperti simmering. Ketika kita mengatakan simmering, pastinya orang yang memang sudah tahu makna kata itu, ya mereka akan mengerti, oh itu memasak dengan api kecil dan lain sebagainya. Mungkin segitu saja video dari saya. Bila ada salah-salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf.